Oke, jadi ceritanya beberapa hari ini gue bernostalgia dengan menonton kembali film-film Indonesia era 80 dan 90-an. Dan gue menemukan kesimpulan menarik tentang karakter Boy dari film catatan si Boy. Dan kenapa ia menjadi karakter yang mampu menjadi idola di zamannya. Bahkan menjelma menjadi salah satu ikon cowok keren hingga saat ini. Jangan kemana-mana, ini adalah episode esai santai dengan judul Catatan si Boy, konsep mix signal dan bagaimana membuat penonton tergila-gila. Kita analisis setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Era tahun 90-an telah 30 tahun berlalu. Oleh karena itu, khusus untuk kalian penonton yang lahir setelah era itu, gue akan buka dengan penjabaran konteks just in case ibu kalian gak pernah cerita gimana kerennya sosok Mas Boy atau bapak kalian yang dulu mupeng banget pengen punya mobil kayak BMW 318i-nya si Boy. So, konteks. Film Catatan si Boy adalah salah satu film ikonik di era 90-an. Well, technically sebenarnya film Catatan si Boy 1 dibuat pada tahun 1987. Tapi biar enak kita simpulkan aja menjadi era 90-an. Toh udah deket juga ke tahun 1990 juga. Oke, lanjut. Film Catatan si Boy sendiri merupakan adaptasi layar lebar dari versi aslinya yang merupakan sandiwara radio yang mengudara setiap malam Jumat di radionya kaula muda Prambors Rasisonia. Sandiwara radio itu sendiri hadir dengan konsep karakter seorang anak muda idola kaula muda bernama Boy yang menulis diari tentang kesehariannya. Mulai dari kisah cintanya dengan Nuke hingga dinamika pergaulannya dengan karakter-karakter lain seperti adiknya Ina, sahabatnya Andi atau Kendi, hingga karakter banci bernama Emon. Karena kesuksesan sandiwara radio tersebut, karakter-karakter yang telah matang di benak pendengar inilah yang akhirnya diwujudkan dalam tampilan layar lebar bioskop dan menjadi sebuah ikon perfilman Indonesia, sekaligus melejitkan nama-nama seperti Ongki Alexander, Meriam Bellina, Dede Yusuf, Betari Karlinda, dan almarhum Didi Petet. Dan awal 90-an ini adalah era di mana boomingnya para radio personality yang akhirnya tampil ke layar lebar atau layar kaca. Di mana Radio Prambors yang terkenal dengan konsep kreativitas ala anak muda mampu menjadi lokomotif dari fenomena ini. Dan menariknya, sebagai penonton kita bisa menikmati variasi dari berbagai macam tema. Mulai dari cerita romansa anak muda seperti Catatan si Boy hingga komedi seperti Warkop DKI atau Sersan Prambors. Walaupun berbeda genre, namun kita bisa melihat benang merah dari kreativitas khas ala Radio Prambors yang tercermin dalam dialog serta jokes-jokes yang dilontarkannya. Gila bro, hati-hati dong, banyak buayanya kan. Alah, paling-paling buaya darat telo juga. Pokoknya Emon jangan pakai es. Dilarang dokter minum es. Siapa yang mau kasih minum lo air es? Ina mau kasih lo air keras. Biar lo insap kagak jadi bencong lagi. Ini sangat menarik untuk dibedah dalam video terpisah. Komen di bawah kalau kalian mau gue bikin video dengan tema ini. Sekarang kita kembali dulu ke film Catatan si Boy. Untuk lebih lengkapnya tentang film ini, silakan baca-baca sendiri infonya di Wikipedia atau langsung aja nonton filmnya di video.com. Enggak, video ini tidak disponsori oleh video.com. Oke, lanjut. Oke, setelah tahu konteks dan background story-nya, pertanyaan terbesarnya adalah kenapa? Kenapa karakter si Boy ini mampu menjelma menjadi karakter yang bikin cewek-cewek 90-an klepek-klepek serta emak-emak di tahun 2020-an ini yang menolak tua masih mengasosiasikan karakter keren dengan sebutan nama Mas Boy. Buat kalian yang gak mudeng atau mungkin gak ngerti di mana kerennya, menurut gue penjelasannya bisa dua hal, beda selera atau beda era. Udah itu aja. Karena faktanya memang tiap era dan generasi membawa standar kekerenannya sendiri-sendiri. Mungkin mereka yang mengagumi karakter si Boy nggak mudeng dengan penggambaran ganteng kayak Rano Karno atau Roy Martin. Sebagaimana mereka nggak paham kenapa sosok coolnya Rangga AADC bisa bikin cewek-cewek era 2000-an mati lemes karena tatapan mata Nicholas Saputra yang lebih tajam dari tatapan mata elang yang suka nongkrong di pinggir jalan sambil ngeliatin plat nomor motor yang seliweran. Jadi mari kita mulai membedah si Boy dan catatan tentang filmnya. Pertama, tema. Di film Catatan si Boy, kita tidak akan disuguhkan dengan cerita yang rumit. Bahkan kita bisa sama-sama setuju kalau tema film ini sebenarnya standar banget, yaitu hubungan cinta yang tidak direstui oleh orang tua. Boy yang sedang menjalin hubungan dengan Nuke tidak di-ACC oleh bokapnya Nuke. Standar kan? Gua dengar Mbak Nuke diungsiin nih sama ortunya. Lo kira rumahnya kebanjiran?
Tapi ada yang bikin beda dibanding konflik yang sama dan hadir di era-era sebelumnya. Gini perbedaannya. Kalau pasangan di era-era sebelumnya misalnya Rano Karno, Yesi Gusman atau Roy Martin, Yati Octavia, konflik cinta terlarang karena orang tua sang wanita tidak setuju dengan si cowok karena alasan tidak sekasta dan gak level. Film catatan Si Boy menghadirkan alasan yang lebih fresh dan 90-an banget, yaitu Boy yang tidak direstui oleh bokapnya Nuke karena karyawan dari perusahaan bokapnya Boy berusaha untuk menyuap bokap Nuke demi kelancaran sebuah bisnis. Orang tua pacarmu, mereka berusaha menyuap apa? Agar izin perusahaan mereka keluar tanpa melalui prosedur. Menarik bagaimana sang penulis film membawa konflik yang fresh berbalut intrik korporasi ala 90-an, di mana praktek suap, uang pelicin, uang semir, transaksi di bawah meja, dan lain-lain adalah bagian dari realita dan dihadirkan sebagai penghalang dua anak muda yang tengah bercinta. Interesting. Lanjut. Well, alasan konflik kepentingan antara orang tua ini lebih masuk akal. Kenapa? Karena kalau melihat dari perspektif orang tua agak mustahil kalau ada orang tua yang tidak suka dengan apa yang ditampilkan oleh si Boy. So, sekarang mari kita mulai membedah karakter Boy. Pertama, boleh dibilang Boy adalah potret seorang protagonis idola yang cukup generik dan kurang lebih sama dengan era-era sebelumnya. Mereka biasanya sama-sama mempunyai trait positif yang akhirnya membuat mereka bisa memenangkan cerita, wanita, dan juga hati orang tua. Tapi ada yang bikin beda, dan itu berhubungan dengan cara film-film tersebut mengemas karakter dan sisi apa yang ingin dibangkitkan dari sisi penonton, emosional atau rasional. Contoh, di era-era sebelumnya misalnya di tahun 70 dan 80-an, karakter pria protagonis yang menjadi idola biasanya digambarkan dari status sosial yang lebih rendah dari keluarga sang wanita. Ia pun digambarkan tidak populer, namun ia mampu memikat hati sang wanita dengan cintanya yang tulus dan dilengkapi dengan skill-skill romansa ala abad pertengahan seperti bermain gitar, menulis surat cinta, dan berpuisi. Secara strategi, ini adalah upaya untuk membangkitkan sisi emosional penonton. Kita diajak menjadi, atau lebih tepatnya disuguhkan karakter underdog yang pada akhirnya memenangkan cerita, menjual harapan dengan cara emosional. Gimana dengan Boy? Well, Boy ditampilkan kebalikannya dengan itu semua. Hal-hal positif yang bikin dia gampang di ACC sebagai karakter idola semuanya berdasarkan faktor rasional. Pertama, Boy anak orang kaya. Rumah di Cikini selebar lapangan bola yang kita rakyat jelata pasti bingung nyapu dan ngepelnya berapa lama. Lalu keturunan ningrat. Kalian tahu nggak nama aslinya si Boy siapa? Raden Mas Probo Aryo Joyo Diningrat. Wah, kurang ningrat apa lagi coba? Terus apa lagi? Boy itu pemuda yang sopan, populer, dan solider. Pintar tapi tidak brutal, dan lain-lain. Dan gak ada yang lebih tepat untuk menggambarkan karakter Boy selain dari soundtrack terkenal yang dibawakan oleh Ikang Fauzi. Siapa tak kenal dia, Boy anak orang kaya, punya teman segudang karena pergaulannya, baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar, wah boy. Oke, kita telah mempunyai karakter idola yang sempurna, setidaknya di atas kertas. Tapi menurut gue bukan karena hal ini Boy menjadi idola dan akhirnya menjelma menjadi sebuah ikon. Tentu aja materi, status, tampang, faktor penting untuk membangun karakter yang disukai penonton. Tapi dia bukan satu-satunya faktor, karena pada akhirnya sebagai penonton kita nggak mau karakter yang sempurna. Because perfect is kinda boring. Dan karena kita tahu bahwa hidup itu nggak perfect, jadi kita ingin ada sedikit realisme di karakter-karakter favorit kita. Ketidaksempurnaan yang menjadikannya sempurna. Area abu-abu di mana kalau kita memperhatikannya secara jeli, kita akan mempertanyakan, si Boy ini sebenarnya gimana ya? Sesaat setelah kita kagum dengan semua hal-hal positif yang ditampilkan oleh karakter si Boy. Ini yang gue sebut di awal sebagai mixed signal. Dan menurut gue ini yang paling menarik dan membuat karakter si Boy berbeda dengan karakter-karakter idola lainnya. Dia secara konsisten menghadirkan perasaan yang kontradiktif di benak penonton. Dan ini yang bikin gemes penonton, entah disadari atau tidak. Ibaratnya kalau lagi PDKT, mix signal itu perasaan yang dirasakan saat gebetan kita nggak jelas arahnya kemana. Kemarin-kemarin kayaknya deket banget deh, terus tahu-tahu hilang. Udah gitu deket lagi.
Perasaan yang bikin kita bertanya-tanya, ini orang suka sama gua apa enggak ya sebenarnya ya? Bagaimana hal tersebut dihadirkan di dalam film catatan si Boy? Yuk kita lanjut. Pertama gue mau memberikan apresiasi setinggi-tingginya entah kepada penulis asli cerita atau penulis skenario dan sutradara yang menghadirkan unsur kesolehan pada karakter si Boy. Ini yang membuatnya berbeda sekaligus menjadi nilai tambah. Bayangin aja, udah ganteng, kaya, ditambah soleh dan alim pula. Ini resep combo buat menghadirkan karakter idola yang bisa menjadi contoh untuk anak muda. Sekaligus dambaan orang tua dan calon mertua. Dan gue suka banget gimana unsur kesolehan si Boy ditampilkan secara subtle, kadang simbolik, namun dengan porsi yang cukup besar untuk membangun sebuah karakter. Contoh, di fase pengenalan karakter di awal film, setidaknya kita bisa menemukan beberapa hal yang menegaskan kalau karakter si Boy ini adalah pria yang soleh atau alim. 1. Menyelipkan doa pada saat Boy nulis di diarinya. Ya Allah, semoga kamu dengar doa saya ini dan selalu memberkahi keluarga saya. Amin, ya Rabbal Alamin. 2. Ada adegan Boy sholat. Dan seiring bergulirnya cerita, adegan Boy sholat ini masih ditampilkan beberapa kali. Ditambah dengan gestur-gestur kecil serta simbolik yang semakin mengukuhkan karakter Boy yang soleh seperti masuk ke rumah dengan mengucapkan Assalamualaikum. Adalah bukti bahwa Boy adalah seseorang yang tahu tata krama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hai Boy. Lalu di setiap adegan di dalam mobil pasti selalu terlihat tasbih dan sajadah di jok belakang mobil Boy. Yang bikin penonton yakin kalau si Boy ini pasti tipe-tipe anak muda yang gaul dan mobile banget, tapi kalau udah Jumat siang pasti melipir ke masjid terdekat buat menunaikan sholat Jumat. Dan gue yakin di mobil BMW 318i-nya Boy pasti ada sendal jepit merek Swallow biar nggak ribet buka sepatu pada saat ambil air wudhu. Dan faktor kesolehan di karakter Boy juga hadir dengan dosis yang tepat. Sangat pas dalam membuat Boy menjadi pemuda yang lebih atraktif namun nggak lebay sehingga keluar dari tema cerita. Tapi seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, Boy ini jadi ikonik bukan karena 100% putih dan sempurna seperti yang ditampilkan lewat karakteristik idola ditambah dengan faktor kesolehannya tadi. Hal-hal yang membentuk the good side of Boy. Tapi di satu sisi kalau kita aware dan mengamati detail, kita juga disuguhkan dengan, gue gak bilang ini bad sih, lebih ke the gaul side of Boy yang bikin Boy jadi lebih relate lagi dengan kehidupan kaula muda pada saat itu. Dan uniknya, sisi ini bertentangan dengan potret kesolehan yang coba dibangun oleh si Boy. Contoh, yang paling simple dan remeh-temeh dulu deh, baru nanti akan gue eskalasi lagi. Pertama, Boy ini seorang perokok, bahkan di scene paling awal langsung diperlihatkan apa merek rokok Boy. Again, ini masih remeh-temeh lah ya. Yuk kita mulai eskalasi lagi. Selanjutnya, Boy juga diperlihatkan suka clubbing atau istilahnya pergi ke disco kalau sesuai dengan konteks zaman di kala itu. Di tempat tersebut, Boy terlihat berdansa dengan teman wanitanya dan juga minum, walaupun nggak sampai mabuk sih. Di tahap ini sebagai penonton yang cukup kepatil dengan sisi kesolehan dari Boy, harusnya udah mulai merasakan sebuah mixed signal dari karakter Boy. Dan eskalasi paling tinggi tentu aja ada pada adegan-adegan saat Boy menghabiskan waktu bersama pacarnya, baik Nuke ataupun Vera. Adegan di mana Boy berduaan, menyentuh, bahkan mencium pacarnya yang notabene adalah bukan muhrimnya. Bahkan di adegan pembuka film catatan si Boy 1, di satu sequence seolah-olah diperlihatkan Boy yang baru aja selesai sholat, pergi menjemput Nuke, lalu Nuke menyambutnya dengan mencium Boy. Suatu adegan yang mungkin membuat sebagian orang yang udah kadung menganggap Boy sebagai karakter yang soleh bisa mengenyitkan dahi dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Habis sholat kok langsung cium-ciuman, walah Boy. Tapi mungkin buat mayoritas penonton yang nggak segitunya juga soal kesolehan, justru hal-hal yang kontradiktif dengan aspek kesolehan si Boy bisa dianggap sebagai realisme dalam sebuah penokohan. Apalagi memang ceritanya tentang seputar anak muda. Biasalah anak muda bandel-bandel dikit wajar. Dan justru ini yang bikin Boy menjelma menjadi karakter yang lebih menarik di mata penonton kaula muda. Di satu sisi Boy itu karakter cowok yang jadi idaman orang tua dan mertua, tapi di satu sisi juga gak kaku dan bisa diajak seru-seruan. Sekali lagi aspek dalam tanda kutip nakal ini juga gak sampai kebablasan karena di beberapa keadaan Boy tetap bertindak sesuai dengan moral kompasnya dia dan berdasarkan nilai-nilai kesalehan yang tetap ia percayai. Setidaknya ini digambarkan dalam 2 adegan berikut.
Kamu mau ngurutin saya kan? Mau kan? Astagfirullahaladzim. Udah coba nih. Selamat malam, Ren. Saya pulang dulu. Kita udah saling suka. No problem, boy. Tapi sorry, Fer. Saya betul-betul nggak mau. Kamu kuno. Kita orang timur. Kultur kita jauh berbeda, Vera. Dan karakter yang dalam tanda kutip abu-abu ini juga ditampilkan di salah satu tokoh penting yang bikin film seri Catatan Si Boy ini menjadi lebih hidup lagi. Karena sejujurnya, apalah arti Mas Boy tanpa Emon. Mas Boy datang. Mas Boy, Mas Boy, Mas Boy, Mas Boy. Aduh, jadi mandi madu deh nih. Aduh, Mas Boy kurang ajar deh. Kehadiran Emon di film Catatan Si Boy tujuannya jelas sebagai hiburan dan memeriahkan suasana. Dan karakter Emon memang salah satu line up asli yang berasal dari versi sandiwara radionya. Selain dari karakter Boy, Ina adiknya Boy, dan Andi alias Kendi. Karakter Emon sebagai sosok seorang banci yang selalu memeriahkan suasana dan menghadirkan kelucuan dengan segala tingkahnya jelas menjadi salah satu daya tarik utama franchise film Catatan Si Boy ini. Kekuatan dari karakter Emon adalah ekspresi dan geraknya yang sangat komikal serta dialog-dialog ikonik yang keluar dari ucapannya. Sebuah tantangan menghadirkan karakter banci yang lucu, lovable, tidak berlebihan, dan itu dijawab dengan penampilan yang sempurna dari aktor senior almarhum Didi Petet. Kulit. Kalau gua injek, gua jatuh deh ini. Film komedi kali. Aduh, si Kendi Mas Boy mau beranak berantem. Coba kalau Priska tahu, Mas Boy sama Mbak Vera bisa-bisa Priska minum baygon rasa jeruk, Nek. Gimana tuh? Namun hal menarik yang gue temukan terkait dengan sosok Emon adalah bagaimana dengan cepatnya sang penulis dan sutradara film menegaskan area abu-abu serta menjawab pertanyaan penonton tentang identitas Emon. Pada saat ada sosok banci dengan porsi yang cukup dominan di dalam film, sebagai penonton mungkin kita bertanya, ini Emon sebenarnya cowok atau cewek ya? Sebuah pertanyaan yang langsung dijawab sendiri oleh Emon di menit-menit awal film Catatan Si Boy 1. Jojinya lo sama cewek apa sama cowok sih, Mon? Hah? Terang aja sama cewek. Gini-gini kan Emon lelaki tulen. Ina mau coba. Terlihat penulis dan sutradara sangat bermain aman dalam menghadirkan sosok dengan karakteristik yang cukup kontroversial, khususnya mengingat film ini tayang di era 90-an. Oke, pembahasan terakhir adalah kenapa film Catatan Si Boy ini menjadi referensi standar kekerenan di tahun 90-an. Ibaratnya gini deh, kalau kita mau tahu dan memutar waktu zaman dulu di tahun 90-an, hal-hal apa aja sih yang dianggap keren dan menjadi tren? Nah, kalian cukup dengan tonton film ini. Mulai dari potongan gaya rambut, kalian bisa lihat potongan rambut si Boy dengan gaya mullet yang mungkin referensinya adalah gaya rambutnya John Taylor dari grup band Duran Duran. Siapa lagi kira-kira karakter terkenal yang tampil dengan gaya rambut seperti ini? Salah satunya adalah Lupus, hasil karya dari penulis Hilman Hariwijaya. Komen di bawah kalau kalian mau gue bahas karakter Lupus di video selanjutnya. Dari gaya rambut turun ke fashion, di mana para pemeran mengenakan outfit ala 90-an yang gombrong kebesaran dan warna-warni yang mencolok. Lalu aktivitas Boy yang selalu ditemani dengan mobil legendaris BMW 318i yang di tahun 90-an udah cukup buat ngasih statement bahwa kalian bukan cuma gaul, tapi tajir melintir. Namun yang sampai sekarang masih menjadi legacy dan mungkin sesekali diucapkan oleh bapak, ibu, atau om tante kalian adalah bahasa-bahasa gaul yang menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Boil, bokap, nyokap, nyosot, tengsin, alamak jan, dan lain-lain. Film Catatan Si Boy akan selalu menjadi salah satu ikon perfilman Indonesia dari tahun 90-an yang menurut gue bisa dibilang puncak kreativitas anak muda. Mulai dari tema cintanya yang ringan dan gak menye-menye, dialog dan jokes-jokes menarik khas 90-an, sampai bagaimana kemampuannya membangun sebuah karakter ikonik dan menjadi standar kekerenan masa lalu yang masih dikenang hingga kini. Baik budi dan tidak sombong, Satu imajinasi, anak muda bersatu, pemuda yang seksi. Bye. Nah, segitu ya video kali ini. Gimana menurut kalian tentang episode kali ini? Kasih feedback kalian di kolom komentar. Suka, nggak suka? Tulis saja. Kalau kalian punya memori dengan film Catatan Si Boy ini, nah tulis juga di kolom komentar. Atau ada request bahas film apa lagi di episode selanjutnya? Tulis juga di bawah. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka.
Follow Instagram gue Tangan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.